Dan selanjutnya kita masih akan mendengarkan yaitu sambutan. Kali ini akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Haji Sutarmiji SHM Hum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Edward Umar Sarip Hirij, SHM Hum. Saya kalau Umar Sarip, dengan nama Umar Sarip ini ingat aktor Pak Umar Sarip. Ya. Yang saya hormati Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko, SHMSI. Saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, dekan, dosen, dan narasumber, serta sivitas akademika Universitas Tanjung Pura, adik-adik mahasiswa, jajaran Kemenkumham, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Karena hari ini kita tema dari Ghost to Campus ini adalah masalah pidana, ya, KUHP. Karena latar belakang saya, sekalipun saya sarjana hukum bukan di pidana, ya, bukan jurusan pidana, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita harus berbangga bahwa setelah lebih dari 70 tahun dan bahkan lebih dari itu, kita menggunakan produk-produk Belanda dalam sistem hukum kita. Maka tahun ini kita sudah punya KUHP hasil dari karya anak bangsa sendiri, yang tentunya sudah menyesuaikan dengan sumber hukum kita, yaitu hukum Islam, hukum adat, ya, hukum Eropa. Nah, selama ini kan kita hanya bicara tentang bagaimana sih mau mengambil hukum adat, hukum Islam bisa diterapkan itu, sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan terutama di bidang hukum yang kita hadapi di negara kita ini. Banyak sekali. Kemudian KUHP, produk Belanda itu kan juga mengandung apa ya, ada unsur-unsur sebetulnya itu hanya dengan pembagian golongan-golongan penduduk di Indonesia, ya, sebetulnya masyarakat Indonesia dirugikan dari isi kandungan dari pasal-pasal dalam KUH pidana yang lama, ya. Belanda itu banyak hal yang sebetulnya kalau dari sisi HAM, ya, di HAM ini bisa aja kita anggap itu melanggar, karena bagaimanapun produk penjajah itu pasti ada istimewanya untuk mereka, ya. Ada perlakuan yang masih tidak sama di mata hukum gitu. Nah, KUHP yang sudah dilahirkan, ya, dengan Undang-Undang Nomor 1 yang bagaimana disebut tadi, Nomor 1 tahun 2023 yang menggantikan KUHP sebelumnya, ya. Kita harap semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau ada masih kekurangan di sana sini, ya, pasti akan ada penyempurnaan karena lembaga-lembaga yang khusus untuk itu, ya, sudah ada. Kita kalau perlu seluruh produk-produk hukum yang peninggalan penjajah itu harus diganti seluruhnya, ya, banyak lagi, ya. Karena kalau kita lihat Pak Wamen, ya,
landasan hukum berlakunya itu masih berantakan. Apakah stat blood itu sama dengan undang-undang? Kalau dilihat dari apakah ordonansi itu sama dengan undang-undang? Kalau dilihat dari pembentuknya, ya. Nah ini juga satu hal yang masih, kalau banyak komentar di sana sini, karena memang mungkin ya belum baca sudah komentar, ya belum paham, yang tak paham juga komentar, kan. Nah, akhirnya ya jadi masalah. Tapi kita berbangga ya bahwa kita sudah bisa melahirkan KUHP. Tidak gampang membuat satu undang-undang seperti KUHP. Kalau undang-undang yang lain sih mungkin lebih gampang, ya, lebih mudah. Tapi kalau KUH pidana tidak. Ya. Apalagi nanti perdata ya, itu banyak sekali perkembangannya. Ditambah lagi yang kita sistem Eropa kontinental bergeser ke Anglo-Saxon. Ya. Nah, apakah nanti campuran keduanya, nah itu juga bisa mewarnai dari isi produk hukum kita. Ya, produk. Nah, tambah lagi kelemahan kita juga selama ini ketika undang-undang dibuat, peraturan pelaksananya yang paling lama. Kadang undang-undangnya sudah ganti, peraturan pelaksananya belum. Ya. Undang-undangnya sudah diganti, tapi padahal peraturan pelaksananya belum semuanya ada. Nah itu juga harus segera diselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita ingin mendengar dari para narasumber supaya kita lebih paham gitu, lebih tahu dengan isinya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita yang hadir di sini dan kemudian bisa ikut mensosialisasikan ini ke masyarakat supaya tidak ada tidak ada lagi yang pro kontra, kemudian memberikan pemahaman yang bisa menyesatkan masyarakat yang sebetulnya tidak paham betul tentang hukum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Gubernur Kalimantan Barat untuk tetap berada di atas panggung, karena selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan Paralegal Justice Award atau JPA dan Non-Litigation Peacemaker atau NLP dari Menteri Hukum dan HAM kepada kedua lurah di Kota Pontianak. Dan langsung saja kami mengundang yang pertama Lurah Batulayang Bapak Teguh Setiawan SSTP, dan yang kedua Lurah Bangka Belitung Laut Bapak Junarta Esos. Dan kami mohon dengan hormat pada Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiariek SAM-Hum untuk menyaksikan penyerahan penghargaan kepada dua lurah di Kota Pontianak. Ya, kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin beserta rekan-rekan dari mahasiswa dan mahasiswi. Ini merupakan penghargaan Paralegal Justice Award atau JPA yang diberikan kepada Lurah Batulayang Bapak Teguh Setiawan SSTP, dan selanjutnya kita menyaksikan Non-Litigation Peacemaker atau NLP yang diberikan kepada Lurah Bangka Belitung Laut kepada Bapak Junarta Esos, yang diberikan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Silahkan kepada bapak-bapak sekalian untuk berfoto bersama, dan kami mengundang Rektor Universitas Tanjung Pura untuk bergabung berfoto bersama. Awak media, rekan dokumentasi, silahkan untuk mengabadikan momen ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, silahkan untuk kembali ke tempat. Namun untuk Pak Wamen kami mohon izin untuk tetap berada di atas panggung, karena kita akan bersama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi lurah yang
ini ajudan saya waktu wali kota. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Gubernur Kalimantan Barat yang sudah menyampaikan sambutan dan memberikan penghargaan pada pagi hari ini. Dan